Dan ini matang pas sesuai saya punya selera. Mau Kau kok? juga? Cil juga ada ya. Belanjanya murah. Saudara, apa kabar? Ibu RT muncul lagi di depan layar kalian. Ada Kakak Ina di sini. bintang tamu di rumahnya. Bintang sendiri, kejora. Saudara, jadi ini malam-malam makanya kita bicara bisik-bisik karena Pak Guru Paul dan Kayaknya kok harus bicara pegang mikrofon. begitu kah? Supaya dekat sekali. Oke, jadi Pak Guru Paul dengan anak-anak sekarang tidur dan kita nih ibu-ibu kita mau bajajan, mau main-main mulut sedikit saudara. Jadi karena tadi itu kita ke Leipzig terus ke toko Asia dan kita beli ini buah-buahan tropis, makanya sekarang kita mau makan. Setelah kita mau makan dengan damai dan tentram, makanya tunggu mereka tidur dulu supaya bisa menikmati senikmat-nikmatnya gitu. Karena saudara. kalau tidak kita punya isi videonya akan dipenuhi dengan oleh nyanyian. suara Nyanyian kalian akan tidak. pusing. Jadi ini yang pertama kita mau makan ini Durian premium. jadi ini duriannya nih fresh ya saudara, karena dia tidak dikasih masuk di freezer, dia dari kulkas saja nih saudara. Dan biasanya yang saya makan yang ini sih manis ya. Asli Mari. enak, Hah? asli enak. Kau pertama makan kan ini kalau kalian lihat lalat-lalat ada terbang, karena kalian tahu ya di sini kalau summer itu kita buka jendela sedikit langsung lalat masuk dalam rumah. Jadi ya harap maklum saja ya, nanti kalau winter baru mereka sembunyi. Ini buka baju. Sudah malam. Sudah malam pikiran sudah sampai. Ini tinggal tunggu tidur aja nih. Habis makan sikat gigi tidur kita. Ini kita masih. Oh mandi? Sudah dong. Sebelum mandi. Kita langsung saja nih hajar ini duriannya saudara. Baru ini tuh. Wow. Dia luar biasanya garing, dalamnya lembut dan dia biji tipis. Ulala. Kita mulai dari yang mana dulu? Saya ambil yang kecil karena yang bayar Ibu RT. Dia tahu diri ya. Oh gitu. Saya kira kita waktu gitu, habis itu waktu gini. Enggak usah deh. Bagus lah, terima kasih. Oke, mari langsung kita hajar saudara. Langsung hajar teman-teman. Lihat saya gigit. Oh my god. Dia manis juga bukan manis enak kok. Ini tadi berapa satu box? 22 euro. Isinya dapat segini. Gini. Saya kira tadi itu pas gigit itu saya kira ada bijinya, ternyata tuh isinya saudara. Dan ini matang pas sesuai saya punya selera. Mau Kau kok? juga? Memang enak yang kayak gini gitu kan. Kayak makannya juga kita tidak berantakan gitu kan. Ini kalau 22 euro berarti rupiah Itu sekitar 320 ribu. Oh, bisa cek lah ya di Google. berarti termasuk murah. Karena ini montong loh. Ya, ini montong premium lagi baru. Maksudnya kan ini dia segar gitu. Bayangkan kirimnya pasti lewat pesawat kapan? Kargo. Dari Thailand. Dan ini Kayaknya kan tidak bisa simpan lama kan? iya, kayaknya dong kirim ke sini dengan buah. Terus pas dong mau jual baru dong buka. Terima sudah. Enak sekali ya. Dan siapa anak ya, kayaknya Kal saja yang suka durian sih. Cuma kan dia kadar gula tinggi sekali tuh. Dia tidak mau terlalu kasih banyak buat siapa anak-anak. Bisa mabok mereka. Enak. Ini ternikmat saudara kan. Enak sekali. Pertama kali yang tuh makan tuh yang waktu beli di Venlo tuh. Itu pertama yang terakhir kalinya, dan ini yang kedua kalinya saya makan yang gini. Kasiannya kau. Yang penting sekarang saya makan lagi ya. Masih beli ulang-ulang. Dari bulan yang Tom balik dari Korea tuh, dong selalu ada. Kayaknya mungkin selama ini selalu ada, cuma Tom pikir itu ada freezer. Mungkin. Baru yang, tapi kan durian tidak selalu musim memang. Oh my god, ini nikmat sekali saudara-saudara. Enak kan? Tadi kita pergi belanja. Kita baru temukan satu shop yang dia tuh banyak cabang di Jerman, namanya Resales. Buat kalian yang suka belanja, apa namanya, kayak di outlet, kayak misalnya TK Maxx, terus Zalando, coba belanja di Resales. Itu sama saja.
dengan TK Maxx, dengan Zalando. Tapi harganya, Oh my God, teman-teman, ini sapu baju, kalian lihat? Saya beli ini kemarin berapa? €2,50, diskon 50% lagi. Dia jadi punya €1,25. Jadi dia tuh kayak tempat barang bekas ya, kayak outlet juga kan barang bekas tuh, barang yang orang beli biasanya tidak cocok dong kirimkan. Iya sih, Iya atau kan? kayak barang yang sudah Tidak laku. tidak Nah, sama lagi, di yang resales juga kan. Makanya kok lihat beberapa masih ada pakai label. Jadi di resales itu dia pokoknya kayak outlet, tapi outlet baju-baju bekas. Kayak gini lah, tapi kalian lihat kalau kita sudah cuci, kita sudah pakai lagi, siapa yang mau tahu itu dari barang bekas? Ya kan? Maksudnya, dan sebenarnya kita kalau belanja barang bekas itu juga sangat bagus untuk ramah lingkungan. Jadi sebenarnya belanja di tempat barang bekas, Untuk beli baju, peduli lingkungan ya, ya, Sos, beli ya. baju-baju bekas itu dia punya nilai positif tuh banyak sekali. Banyak. Pertama, murah, sudah pasti murah. Kayak apalagi di resales ini tuh betul-betul dia harga yang murah sekali. Jadi teman-teman yang tinggal di Jerman cobain belanja namanya resales. Dia biasanya ada di semua kota-kota besar, menengah sampai kecil juga ada ya. Belanjanya murah. Macam kita belanja berapa tuh? Saya beli sama satu kantong plastik besar cuma bayar €40. Sudah beli jeans buat sapu suami, beli celana, beli rok, beli Saya apa. punya apa? Celana untuk mendaki. Ada berapa? 3. Kayak kita beli rok dari Uniqlo dan masih kelihatan kayak baru. Merek-merek yang ya, kayak H&M, Zara gitu. Terus kayak jeans Levi's, polo, Banyak loh. Iya, saya ada beli satu baju celana. celana polo. Iya, celana polo. Tapi bagian anak-anak punya saudara-saudara. Karena pas dengan saya ukurannya, jadi ya. Terus Kenapa ada tidak? juga tadi hari lihat yang buat Paul, celana Adidas asli ini, Adidas, Nike. Beli celana buat Sport-sport Paul, celana pendek. Nanti saya kasih lihat kalian mungkin kalau di foto di Instagram saya kasih tahu nanti. Celana apa tadi? Adidas yang sporty itu kalau kalian beli baru saya yakin di atas €24 atau €25. Tadi saya beli dia punya harga itu cuma €4 berapa begitu, diskon 50% lagi, bayangkan. Dan kualitasnya masih bagus. Maksudnya Masih kayak baru. barunya, iya mas kayak baru. Karena ya sebelum mereka kasih masuk di toko juga kan disortir dulu ya, saudara. Kita ketagihan, sekarang kita sudah baru 5 hari mungkin kita sudah kunjungi 3 kota yang berbeda untuk kunjungi shop yang sama. Dan selalu pulang dengan tentengan. Kayak tadi kita bilang, kita ke kota ini, kota tetangga dekat sini kan. Sudah siap semua, anak-anak sudah masuk mobil, terus saya bilang, Lita, ke Leipzig yuk. Kita padahal tidak tahu mau ke Leipzig ngapain, sudah duduk di mobil. Dan ternyata kalau kita mau ke Leipzig ini mau kemana? Akhirnya cuma pergi makan siang. Makanya sama beli buah. Sama beli buah ini. Habis itu saya bilang, ayo cari itu resales itu di kota yang kita, karena kita sudah menuju ke satu rumah, kita lewati satu kota. Saya suruh dia cari situ, ada ternyata. Kita belanja lagi, padahal tidak ada rencana. Kau bawa satu kantong tadi berapa kau bayar? 39 € dapat rok 4. 4 kah? Iya 4 Dari kali main. Uniqlo. Dari Uniqlo. Terus baju yang harga €22-an, ada berapa tuh? Ada 3 ke 4. Rok-roknya tuh harga €55, €4.95 gitu-gitu. Sama Ada diskonnya lagi kan tidak? ada yang ada diskonnya lagi, ada yang tidak. Tapi ya harganya di bawah €5 bunda. Terus murah dan bagus-bagus, bagus-bagus sekali. Baru kan, karena maksudnya gini, saya tidak melihat kayak ada sisi negatif dari belanja di toko barang bekas, karena kalau kita beli kayak misalnya di H&M, di H&M atau di Zara, di New Yorker, sebelum kita pakai ya kita cuci juga. Kecuali misalnya nih, Barang baru sebelum kita pakai pasti kita cuci. kecuali kalau misalnya kita belanja di H&M, Zara, itu kita tidak perlu cuci, kita langsung pakai, itu ada perbedaan, iya kan? Tapi kalau kayak kita cuci juga ya sama, kita beli barang bekas juga kita cuci. Terus cuci juga. pada umumnya di sini ya, itu di Belanda juga kalau mencuci itu kita bisa pakai air panas gitu. Iya. Jadi kita sudah bisa pastikan itu disterilkan saat kita mencuci, karena kita bisa setting dia punya tingkat kepanasan air gitu. Yes.
kayak gitu. Dan dulu juga waktu di Indonesia juga Iya, kita kita suka suka belanja di- ini sih di apa baju-baju cakar bekas. bongkar. Apalagi saya oh my god, saya tuh kayak addicted kecanduan belanja. Sekarang juga tadi juga begitu. Sampai tuh anak-anak sudah berteriak dulu baru kita pulang. Baru kita pulang, mereka demo dulu, tunggu sampai anak-anak demo. Tapi bagusnya di sini di setiap toko-toko kayak begitu, mereka pasti punya kayak kebanyakan ya, punya kayak ada sudut bermain buat anak-anak. Jadi dong taruh meja untuk anak-anak menggambar, taruh kursi juga. Jadi dong punya kesibukan juga. Tidak cuma tunggu mama belanja baru bosan-bosan gitu. Iya, pokoknya paling asik lah. Dari dulu sih memang kita tuh kalau belanja dapat barang bagus dengan harga murah, siapa sih yang tidak senang ya kan? Baru bagusnya di resales, jadi dia kan banyak di kota-kota. Pokoknya dekat saya punya tempat tinggal ini ada total ada 6. Ada 6 dan di setiap kota sudah pasti barangnya tuh berbeda-beda. Kalau misalnya kayak di H&M, Zara, kan di kota manapun pasti isinya ya sama-sama aja karena memang mereka ikuti tren toh, musim. Tapi kalau ini karena dia barangnya kan brandnya campuran gitu loh. Jadi misalnya kita cari di kota ini dapat ini, kita cari kota lain bisa dapat yang lain. Kayak misalnya rok-rok tadi, kan yang sebelumnya tidak ada rok-rok begitu kan? Ada. Gitu. Jadi tadi saya lihat ada beberapa yang kayak masih baru, masih ada labelnya. Terus ditindis lagi dengan label yang itu toh. Kayak baju ini kalau Coko bayangkan kalau beli di Zara, paling kurang mungkin berapa? 15? Iya. Baru apa? Nah, 2 euro diskon lah gitu. Diskon 5. Baru dia diskonnya tuh tidak ada kurang dari 50%. Semua diskonnya 50%. Iya, atau tidak ada yang diskon 10%. Tidak ada. Sudah gitu mereka kasih kita kartu, kayak kartu untuk stempel gitu. Jadi kalau kalian punya belanjaan lebih dari 15 euro, stempel 1. Jadi misalnya kalian punya belanjaan 30 euro, dia bakal stempel 2. Terus pokoknya kalau nggak salah ada berapa stempelnya? 8 kah? Iya. Kalau sudah full kita dapat cashback 5 euro. Iya, nih 5 euro. 5 euro Bisa dapat baju 2 atau 5 ya? 2 atau 5. By the way, ini bukan endorse, saudara. No. Jadi karena kita rasa ini Orang harus informasi tahu. informasi yang bagus ya buat kita yang suka beli-beli baju tapi ya tidak mau keluar banyak duit ya. Kalau mau bergaya Solusinya di begini, lebih baik begini. Kalau kalian mau bergaya, mau ganti-ganti baju dengan barang-barang yang merek-merek bagus kayak Zara gitu-gitu kan. Lebih baik belanja di kayak gini resales ya kan, daripada di resales misalnya nih kalian bawa uang 20 euro, kalian sudah bisa mungkin dapat baju 5 plus celana berapa begitu dari brand yang sama. Kalau kayak misalnya kalian pergi ke H&M, cuman ya itu mungkin tidak bisa selalu ikut tren ya, karena kan barang bekas ya, jadi atau kayak, barang yang tidak laku. Begitu. Tapi ya tetap lihat ini masih bagus menurut Eike. Itu kan maksudnya tidak selamanya pakaian yang on trend itu yang lagi ini tuh cocok dengan kita ya. Betul. Kan. Jadi style itu kan kita sendiri yang ciptakan gitu, saudara, sesuai apalagi istilahnya Mood. Sesuai smak apa sih? Selera. Iya. Aduh. Itu kan sesuai selera kita kan, saudara. Kalau kita memaksakan untuk ikuti tren yang ada, terus ternyata tidak cocok kan kita jadi lucu sendiri ya, saudara. Mending beli sesuatu yang memang pas di badan gitu. Jadi coba deh teman-teman yang tinggal di Jerman atau kayaknya cuma ada di Jerman ya, tadi kita ada di Iya, soalnya tadi cari untuk di Belanda karena saya kan gila ini belanja kayak yang kayak gini nih saya jatah dia datang kunjungi saya nih hanya untuk pergi belanja di resales. Kalau dia sudah nanti saya tanggal segini kikoi, saya sudah tahu dan saya sudah harus booking resales. Sampai Di Jerman tuh banyak loh, kayak misalnya ada kalau di namanya Rotes Kreuz itu kayak palang merah. Mereka juga punya yang itu hari yang pergi hampir saya bakalan dengan ibu. Oh itu palang merah punya. Itu biasanya di situ tuh Paul bilang meskipun maksudnya kadang kayak biar kita mungkin tidak perlu amat kalau kita lihat ada yang agak bagus ambil saja, karena itu kayak bagaimana mereka jual murah sekali. Saya beli baju crop top 2 cuma bayar 3 euro kalau tidak salah. Baru dari mana tadi? Saya beli dari mana? H&M kah? Dari H&M tahu? Saya lupa. Pokoknya dari bagus juga. Dari bagus juga.
dan masih kayak baru, tidak ada kelihatan kayak pudar warnanya atau ada noda Noda di mana gitu. tidak ada sama sekali. Paul bilang bagus karena biasanya untuk palang merah itu mereka ini kayak kasih kerja orang-orang yang kayak gitu, Kebutuhan berkebutuhan khusus. Jadi kayak bikin kasih kesibukan buat mereka gitu. Jadi dong setrika baju, dong cuci. Karena baju-baju yang resales pun sebelum mereka taruh di itu di mana shopnya itu mereka sudah cuci dulu, di setrika. Iya, ya iyalah kalau tidak menarik kan. Jadi ya pasti sudah Mereka sudah cuci, kita pulang ke rumah kita cuci juga. kita cuci lagi tambah gitu kan, biar ekstra steril sebelum menyentuh badan kita. Ya. Betul. Cuma yang Hati tidak beli di situ tuh celana pakaian dalam. Ya, Itu Hati. masa jual kalau pakaian dalam saya tidak mau. Paling cuma pakaian-pakaiannya ya kayak baju-baju untuk pakai dulu aja. Apalagi buat anak-anak. Karena anak-anak kan cepat besar. Iya. Saya sudah. Tapi ya kita juga baru mulai belanja di ini sekarang sih. Bicara kalau saya macam sudah lama. Kalau saya lumayan lama dari bulan Kapan? awal tahun inilah. Tapi setelah saya belanja di situ, saya sudah kayak rasa bagaimana? Rasa rugi kalau saya harus belanja kayak di H&M. Karena saya tahu, misalnya nih, kayak Paul punya baju yang kayak kemeja tapi dia kayak tebal itu. Iya. Itu kan saya beli di H&M 39 euro, hampir 40 satu baju. Saya kayak resales kemarin saya lihat baju yang sama persis di resales yang di Zwickau. Saya lihat pokoknya bajunya sama persis, warnanya sama persis, dan kau tahu berapa? Apa? 6,50 euro. Bunda. Coba. Saya kayak aduh bisakah kita tukar? Saya di Belanda saja cuman kalau di Belanda tuh kebanyakan toko barang bekas itu cuman isinya tuh barang-barang yang kayak dekorasi, makanya tuh saya beli kayak apa barang-barang dekorasi yang saya pakai taruh di itu lemari belakang sofa tuh kayak gitu-gitu yang saya beli karena kalau baju-baju sedikit sekali tidak banyak pilihan dan kayak kurang bagus aja gitu. Kalau di sini aduh Bunda Banyak sekali tuh. Bahwa dia toko tuh bukan toko kecil-kecil, tokonya tuh kalau kayak yang Palang Merah punya biasanya kecil-kecil. Tapi kalau yang resales ini tuh dia betul-betul kayaknya dong kayak mau bikin kayak jadikan outlet juga. Iya, kayak TK Dia, Maxx gitu iya ya. besar loh. Jadi pilihan banyak sekali. Banyak lagi tuh. Mulai dari baju, sepatu, spray, Tapi tuh pakaian-pakaian apa dari mana? Oh, kondom biasa juga Produk-produk kerjasama gagal ya. mungkin Iya. Bukan produk gagal juga, produk yang tidak laku. Kan biasanya di sini kan ikut tren gitu. Ya maksudnya kan produk gagal kan bukan berarti yang gimana juga kayak mungkin ada benang sedikit keluar itu kan sudah terhitung gagal. Tapi Jadi kebanyakan tidak sih dijual di pasaran. kayaknya kebanyakan dong kerja sama juga dengan kayak itu, kayak toko-toko gitu. Jadi dong beli murah, borongan begitu. Iya. Baru dong jual kembali. Kayaknya ya. Ya, karena ada juga kan kayak tadi saya lihat kan ada bagian-bagian khusus yang memang barang-barang baru. Kayak sendal-sendal Crocs gitu-gitu. Kalau di Palang Merah aku bisa jual, aku beli di situ. Asal. Atau aku sumbang. Jadi untuk supaya menjaga orang-orang yang berkebutuhan khusus nih dong tetap kayak aktif, itu mereka itu sumbang baju supaya dong tetap kayak bisa tetap bersetrika, Iya. mencuci. Iya, kalau di Belanda itu namanya apa cleaning bank gitu. Kita, saya juga bisa ada info biasa kayak pakaian-pakaian yang kita sudah tidak pakai kita sumbang ke sana. Sama juga. Dibawa ke itu baru nanti mereka di sana sortir yang masih layak pakai. Yang sebelum saya ke Korea kan sortir barang-barang seperti dibuang dulu. Ini karena kita kan kayak kita punya pakaian kan tidak mungkin kita mau pakai yang itu terus sama-sama terus, kita kan pengen kayak ada terus yang baru gitu, makanya ada masanya di mana kita sudah cukup pakai satu baju ini ya sudah saatnya kita sumbangkan. Kalau masih bagus kan sumbangkan, masih bisa mereka jual atau kasih orang-orang yang membutuhkan gitu kan. Kalau yang mungkin sudah agak rusak kan bisa didaur ulang, bisa dijadikan sesuatu gitu, jadikan keset kayak apa kayak pokoknya masih berguna gitu saudara-saudara. Makanya ya daripada kita buang-buang uang beli yang baru-baru mending beli yang bekas aja karena nanti ujung-ujungnya kita bakal sumbangkan lagi kan. Jadi kayak ini saja apa berputar gitu, perputaran. Nanti bisa jadi nanti lama-lama kita beli baju yang lama lagi kembali. Cari jeans buat Paul ada dari Levi's, tapi dia panjang kurang panjang. Dia jual 7,90 euro, diskon 50%, bayangkan. Bunda. Tidak sampai 4 euro. Itu kalau di Levi's, Paul dia satu kali beli jeans saja, itu tuh
tuh bisa kasih habis kayak sampai 100 euro lebih. Memang kalau jeans untuk laki-laki itu mahal. Mahal loh. 100 euro untuk satu jeans, bayangkan. Baru di situ kok 100 euro Tuhan, kok pulang dengan kantong mungkin 3 kantong apa, ampun. Baru yang besar ya. Dia kantong tuh bukan kantong sepangga-sepangga, kantong besar-besar. Bokar. Tapi yang tadi suka sekali loh ini. Iya, yang tadi tuh ada pilihan banyak. Pilihan baru banyak bagus-bagus. Apalagi dia rok. Kalian nanti lihat ini setelah ini mungkin kita punya postingan tuh isinya kita pakai rok saja. Auto feminin. Dan bayangkan tuh dari Uniqlo. Coba kau beli langsung di Uniqlo. Kau bayar kalau sampai... di Uniqlo paling minimal 25 euro. Karena saya ingat waktu saya ada pesan apa ya? Uniqlo di sini juga belum banyak sih. Toh Belum banyak. kayak baru ada kalau di Berlin baru ada. ada di Den Haag ya, di Berlin ada. Waktu saya ada titip di Ibu Besan. Dia carikan saya itu waktu itu sapu baju yang warna hijau sama ada warna biru tuh. Saya titip di dia. Itu harganya kalau tidak salah 25 euro sama 35 kan? Asal. Kayak model-model yang rok-rok gitu, tapi dia baju. Dia dress. Jadi ya paling minimal 20 euro satu tuh rok yang itu. Dan tadi kita beli tidak sampai 5 euro saudara. Dan masih kelihatan baru. Bilang Paul pokoknya mulai sekarang nggak usah lagi belanja ke Levi's ke apakah, karena kalau di situ banyak pilihan. Pokoknya dia punya merek tuh banyak. Bukan cuma satu pilihan, baru merek-merek bagus. Mereka ini juga grup-grup kan gitu ya. Kayak yang khusus untuk sport di sini, yang Jadi kita kayak tidak pusing carinya. Biasanya kan kalau toko barang bekas pusing dong. Dong kasih atur dengan dia punya ukurannya. Pokoknya kayak kita ke outlet. iya. Sama. Itu kayak kita ke outlet, kayak ke TK Maxx contohnya, tapi dengan harga yang murah sekali. Yang sangat murah. Betul-betul 3 kali lipat di bawah TK Maxx. Buah-buah baju-baju yang itu tuh hampir sudah 2 euro dong, diskon lagi 50%. Tadi saya beli berapa tuh? Iya, 3 atau 4 baju itu yang harganya 1,95 euro. Baru cantik-cantik, lucu-lucu. Pokoknya nanti kalau kita ada posting foto lagi mungkin di Instagram tuh baju-baju yang kita pakai terus ini saudara. Nanti kalian lihat. Kalau kita kasih kode R. Hashtag R. Hashtag R. Nanti resales ya. Sales. Karena kalau kita bikin hashtag resales, kalian kira lagi kita di endorse. Padahal ini kita cuma Ini kita kode ya, buat yang sudah nonton saja yang tahu ya. rahasia kita ya. Jadi kalau yang komen di foto di Instagram, oh ini yang dibahas di itu, oh berarti kita Anda sudah menyimak berarti. Kita sudah saudaraan ini. Udah satu khusus frekuensi. Ingat ya, kalau posting pakai baju itu tulis top R. Kalau bawahnya tidak pakai Bottom. Kalau bawahnya tidak pakaian dari resales, Berarti tulis tidak aja usah. topnya, top aja top gitu. R gitu. yang baru tulis yang tahu komen ya. Supaya kita circle ini aja nih. Iya, yang tahu biar ini. circle kita aja ya, saudara-saudara ya. Besok resales. Anak-anak resales. Abis ini bisa jadi duta resales. Resale, abis ini kasih kita diskon. Sudah dapat diskon bisa-bisa. Ya, dapat diskon. namanya resales. Berarti mungkin Dijual kembali. pokoknya sampai tadi Paul pas pulang lagi. Karena baru kemarin kemarin dulu. Baru kemarin. Pokoknya tiap hari Baru ada kemarin. jemuran. Iya, pokoknya tiap hari. Makanya saya bilang dia kan sebelum kesini kan dia sudah siapkan dia punya baju-baju memang untuk liburan. Dengan Ivo di tas, toh sampai aku bilang Ivo sudah tas yang kau siapkan terus bawa. Terlalu banyak barang kau beli. Pokoknya nanti kalau liburan kan lihat apa pakaian tuh semua dari resale. Kalau dulu kan kita agak malu ya. Kalau bilang beli baju ini ke di Baju bekas. baju bekas, tapi sekarang Kita bangga. itu Kayak karena kan kayak akhirnya tercerahkan ini pikiran ya. Iya, Tidak bodoh lagi. tidak bodoh Bukan lagi. berarti kalian yang beli baju baru tuh bodoh, tidak. Maksudnya kitanya itu loh. Tidak, maksudnya kita bodoh karena waktu itu kenapa harus Kenapa harus malu? mengakui? Iya, betul. Kenapa harus gengsi itu kan? Gitu. Apa sih? Why? Ini sebuah hal yang bisa dibanggakan. Kok pakai baju yang brand yang sama dengan orang yang bayar 2 kali lipat lebih dari kau, dan Bahkan kau 5 kali lipat ya. 5 kali lipat, dan kau pakai baju yang brandnya sama, ukurannya sama, warnanya sama, motifnya sama, dan kau bayar cuma dengan begitu murah. Artinya kau masih punya uang untuk mungkin beli kopi kah, beli apa yang lain, jajan-jajan ya kan.
Siapa yang tidak senang coba? Bodoh ini dia racun sapu suami. Ini aplikasi online. Aduh, sapu lagi tadi. Saya buka dia HP. Serta buka tuh Temu punya itu yang tertampil racunnya dia memang. Dorang dua ini suka berkebun. Jadi Bu RT ini meskipun dia punya kebun tuh belum jadi apa-apa di Belanda. Dia sudah belanja alat-alat kebun. Dia dapat aplikasi belanja online buat kayak barang-barang. Iya kayak kebun gitu. Sebenarnya bukan cuma khusus barang kebun saja, semua murah-murah sekali, peralatan kebun semua ada di situ. Saya tuh hampir tiap minggu saya punya pesanan datang. Pokoknya kalau Bapak RT lagi itu orange lagi. Makanya tadi Paul bilang saya gini, lagi dia bilang kalau kau begini terus berarti saya boleh belanja dari Temu. Dia ancam saya. Tadi saya buka dia punya HP mau nonton kan saya taruh sapu HP tidak tahu di mana pasang dia HP. Saya mau buka mau nonton ini. Buka begini, Temu langsung tertampil di bagian paling depan. Astaga. Dan memang kita kalau saya kalau lihat apa peralatan untuk berkebun di situ tidak bisa keluar langsung. Karena dia pemagnet, ya ampun. Bahaya nanti betul langsung segala macam. Padahal nanti pas barang datang, sebenarnya saya belum terlalu butuh ini. Akhirnya berapa kali salah salah beli. Tidak usah itu. Ini dia cepat addicted, ketagihan dengan yang namanya belanja. Kita di Korea kasihan masih bangka-bangka belum lepas jahitan. Dia ajak saya belanja. Baru saya ini cuma karena saya tahu saya tidak mau berat-berat pegang barang, dia saya cuma belanja seperlunya saja. Baru karena mengingat juga saldo kan, dia belanja sampai dia punya kartu ATM tidak diterima. Pokoknya dia belanja sampai dia punya ATM mentok. Baru saya sudah tahu dia punya trik karena gini gitu, supaya saya juga bantu pegangkan. Kau lihat seret sini kasih kau punya juga saya seret sekalian. Saya kantong kecil, dia punya kantong besar banyak. Baru dia seret, jalan seret. Bayangkan dia ikat semua kayak anjing begitu. Dia ikat dia punya belanjaan kayak anjing yang ini. Kantong-kantong gitu besar, karena kita kan tidak boleh angkat barang berat ya. Buat dia seret sama malu sekali. Boleh pegang. Orang ya iyalah orang menganga. Baru dia saya tahu ini pasti dia bakalan ini supaya saya bantu dia pegang. Kalau saya tidak akan bantu ya. Kau mau sendiri yang untuk bikin siksa diri kan. Dan sini mari kasih kau kantong sini. Seret sekali. Pura-pura baik, tapi itu udah susah bantu dia seret. Kita harus begitu kan kita ya, saudara gotong royong namanya. Dia belanja sampai belanja apa over limit. Over limit masa Saya pakai sapu ATM Indonesia. Dia suruh coba lagi. Dia pikir mungkin Bang BCA kalau lihat tuh aduh yang kasihan ini. Pemberitahuan wah ternyata saldo habis, kita kasihan ya kita tambah begitu. Coba lagi. Masa sih? Dia tidak percaya kalau dia saldo sudah habis. Tidak percaya karena saya pede. Tidak mungkin habis saya punya saldo. Ternyata habis betul. Masalahnya m-bankingnya tidak. Depo m-banking itu terblokir. Jadi tidak bisa cek saldo di dalam berapa. Baru belanja terus. Berarti tidak lihat-lihat harga, yang penting suka diangkat. Akhirnya pas over limit, dia tidak percaya. Tidak mungkin. Dia salah-salahkan orang punya ini. Alat. Astagfirullah. Kalau sama masalah belanja sih kayaknya saya tidak terlalu parah ya. Bandingkan dengan kau. Lebih ke berkebun, tidak sih. Tidak. Kalau kita harus spend uang tuh paling ke apa? Dia kalau spend uang tuh paling kayak saya tuh ke anak-anak. Enggak, saya tuh anak-anak. Saya juga of course anak-anak. Hello. Merasa tertuduh. Merasa terpanggil jiwa mama ini. Kalau siapa ya?
Tapi Tapi kok cukup? saya tidak terlalu banyak, tapi saya sering karena saya kan Iya. bisa bawa mobil. Jadi kayak saya pergi ke sana, pergi ke sini. Kalau kok kan tunggu Ivo dulu atau Iya. tunggu kok teman yang kan masih ini ya, masih manja. Saudara-saudara. Saya kan masih manja, masih bayi ini, saudara. Jadi tunggu Abang Ivo selesai kerja atau nanti pas weekend baru kemana-mana. Waktu di Korea kemarin itu kita tidak bisa pakai, kita punya ini ATM yang di sini, kita Jadi, punya kartu yang di kadang-kadang Belanda. anehnya tuh kadang-kadang bisa. Iya, tapi kadangnya tuh dari 10 kali cuma sekali yang bisa. Nih, saya bayar di restoran biasa saya pakai. Aso? Itu bisa nggak? Saya selalu soalnya waktu itu saya pakai sapu. Kalau gue kartu tuh memang tidak bisa. Dia tuh kartu di Belanda, yang dari Belanda tuh NVP mungkin waktu itu. itu kemarin kan belum ini kali buka. Karena di Jerman pun kadang tidak bisa. Ini sebelum berangkat itu Ivo sudah buka. Aso. Dia sudah bikin yang untuk internasional. Tapi tidak tahu. Cuma untungnya Jadi kita cuma bisa sih. Cuma bisa apa? berharap dengan kita punya ATM Indonesia. Untuk masih ada sedikit tabungan. Cuman kemarin di Korea yang pas belanja tuh yang lucu tuh yang pas apa? Saya mau beli dress tuh. Mau pas begini. Ibu yang dia kasih saya bilang, ini kira-kira pas kah tidak di saya? Baru dia lihat sapu badan dia kasih begini-gini. Ya kayaknya tidak bisa. Saya minta maaf. Baru dia pukul-pukul tuh dia baju-baju. Dia marah tuh dia baju-baju. Kenapa tidak pas di sapu badan? Apa sih? Apa? Kenapa harus pukulnya bu? Mungkin saya takut saya tersinggung. Hari keberapa? Hari kelima kah? Kayaknya 2 hari sebelum kita berangkat pulang. Ah, kefaci. 2 hari sebelum kita berangkat pulang dalam mukamu. Mana ada. Habis itu kita sudah capek buat bilang kita sendiri setengah mati ini kan. Malam kita mau tidur, besok kayaknya saya harus kuliah. Astaga Tuhan, anak ini mau apa kah? Baru Habis kayak karena saya pikir begini, di sini kita punya tempatnya ukuran yang sesuai dengan kita punya tinggi badan gitu kan, tuh celana-celana. itu pikiran omong kosong, karena kalau kau pikir begitu kau nggak perlu belanja di Jerman. Iya kan? Aduh kan. Gimana sih, itu cuma Tidak, maksudnya enggak. excuse aja. Betul, sudah enggak. Tidak, maksudnya waktu yang di Korea itu saya pikir begitu, serius. Yang saya pikirkan pasti celana-celana nih muat di saya, panjangnya kan, tidak perlu dipendekkan lagi gitu kan. Karena ya memang ukuran semua kita punya ini, ukuran tinggi badan ya. Kemarin saya borong kebanyakan tuh celana di sana. Di Korea. Makanya kalau kalian lihat saya celana-celana semua yang saya pakai, yang setelah balik dari Korea tuh itu beli di Korea semua. Sama saja kan. Saudara, ini kayaknya kita jangan terlalu makan banyak ini, bahaya juga nih, manis semua soalnya. Nanti perut kan. sobek. Iya bahaya. Sobek kita punya bekas operasi. Tidak bercanda saudara ya. Sudah Tidak kenyang bercanda. nanti apa? Kau bilang tidak bercanda ya, jadi tadi itu Tidak serius. bercanda saudara-saudara ya. Tidak koma bercanda. Tidak ya, bercanda. Oh, gitu. Kita intimidasi dia pokoknya. Oke saudara-saudara, karena kalau semakin banyak kita makan semakin bekerja keras ini lambung, jadi ya supaya dia agak ringan-ringan sedikit pekerjaannya, kita stop sampai di sini ya saudara-saudara. Ini simpan untuk kasihan besok anak-anak juga makan sedikit nih rambutan ya saudara-saudara dengan ini kan. Juga harus tersanggup kasih habis nanti simpan. Paul suka sekali Ini sama Bapak Guru punya Serikaya. favorit. Jadi oke, sudah saya mau tutup vlog ini. Perbincangan kita tadi semoga jadi hiburan buat kalian ya saudara-saudara. kita kayak ngobrol aja kan, Iya, kayak bestie. kan? Kita kan bestie saudara-saudara ya kan. Jadi oke, terima kasih banyak buat kalian yang sudah luangkan waktu untuk nonton vlog kami. Semoga cukup menghibur waktu kosong kan di mana saja berada. Dan seperti biasa, doa dan harapan saya buat kita semua, semoga kita jadi orang-orang yang sehat, bahagia, sukses, dan senantiasa dilimpahkan rezeki oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nanti kita ketemu lagi di vlog selanjutnya. Dadah.